Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat berazam. Alhamdulillah. Apa kabar Anda semua? Siang ini saya akan berbincang-bincang ringan dengan salah seorang tokoh yang namanya belakangan memang lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat di Provinsi Riau. Menyusul dilaksanakannya Pilkada serentak. Dia adalah Pak SF Haryanto. Assalamualaikum Pak Gub. Waalaikumsalam dan salam sahabat berazam seluruhnya. Apa kabar Pak Gub? Alhamdulillah sehat Bang. Belakangan Pak Gubernur ini menjadi pembicaraan serius di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia DNIJA. Beliau bersama Abdul Wahid sedang berada di puncak klasemen tertinggi elektabilitas paslon Gubernur Riau. Pak Gub, banyak yang bertanya kepada saya dan Pak Gub kan memang belum pernah mengekspos. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan maju ke bursa pilkada serentak ini? Sebab dulu seingat saya ketika masih menjabat sebagai PJ Gubernur Riau itu tak pernah ada tersiar kabar akan maju ke bursa pilkada. Ya. Tiba-tiba ini sontak ada info. Ini Pak SF Haryanto maju sebagai Gubernur Riau. Ya. Ada juga yang menyebut maju sebagai Wakil Gubernur Riau. Tapi setelah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, maju menjadi Wakil Gubernur Riau. Saya memanggilnya Pak Gub aja lah. Ya. Supaya tingkatannya lebih sama. Silakan Pak. Oke, terima kasih sahabat berazam yang saya cintai. Memang sudah lama seperti hari ini ingin bertemu, diskusi. Memang saya dari awal tidak pernah berniat untuk maju menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur di Provinsi Riau. Memang tugas saya Pak dari Bapak Menteri adalah untuk menyelesaikan terhadap pemilu ya. dan menyiapkan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil. Itu tugas yang diberikan Bapak Menteri kepada saya. Dalam perjalanannya juga kami melihat ada pencalonan banyak dari masyarakat yang meminta saya untuk maju. Dari tokoh-tokoh masyarakat yang datang, jangan majulah Pak Gubernur. Ya, banyak seperti Pak Wan Abu Bakar. Pak Wan Abu Bakar ini berapa kali nih sering ke ruangan saya nih. Sering ke ruangan. Sering ke ruangan saya dia. Beliau bisa ditanya mengajak saya untuk maju karena Pak Samsuar tak maju katanya. Waktu itu ya. Pada saat itu Pak Samsuar tidak maju. Ya. Tolonglah Pak Gub majulah. Nggak ada orang kita nanti maju. Itu Pak Wan Abu Bakar yang ngajak. Dan kadang-kadang Jul Kadir juga. Jul Kadir juga dibilangnya saya penakut. Majulah, apalagi Bilo lagi. Bilo lagi. Nah, Jul Kadir inilah salah satu orang yang meminta saya maju. Karena saya sayang dan cinta sama saya. Untuk jaga Riau saya lah pilihan Pak Jul Kadir dulu untuk maju. Luar biasa Jul Kadir nih. Ini beliau nih sahabat saya. Waktu staf ahli sama-sama saya. Kadang-kadang dia ada perlu telepon saya. Kangen-kangenan. Nah, alhamdulillah beliau lah salah satu yang mengajak saya untuk jadi gubernur. Kalau tidak mau saya bilang saya tidak mau, penakut bilangnya. Nah, tapi alhamdulillah mungkin dorongan beliau lah saya jadi ingin maju ini karena Jul Kadir lah salah satunya. Dalam perjalanan juga setelah mau mulai mendaftar Pak Wahid, saya dicoba dengan berapa calon. Ini tidak cocok, ini tidak cocok. Tapi itulah jodoh, mau, takdir. Semuanya Allah SWT yang berjanji, yang menjanjikan. Kita mengelak pun tidak bisa. Ya kalau jabatan saya insya Allah sampai Februari 2025. Dan setelah jadi PJ Gubernur, masih juga jadi Sekda. Masih pegawai negeri sipil. Februari 2025 itu jabatan Sekda? Gubernur. Gubernur, Februari. Habis itu menjadi Sekda provinsi lagi. Jadi masih lama lagi lah. Tapi karena ini sudah tidak ada kecocokan Pak Abdul Wahid
dengan berapa mantan bupati dan para bupati. Jadi maka saya dimintalah dengan tokoh-tokoh seperti Pak Rusli Jainal, Tuan Guru, Pak Arwin, semuanya meminta saya harus turun gunung, harus bersama Pak Wahid. Tapi kalau sudah meminta semua tokoh, saya yakin mereka itu tidak akan menyesatkan saya lah. Mereka yakin untuk demi kebaikan, ya saya harus maju dengan Pak Wahid. Ada yang beranggapan pada saat Pak Gup menjadi PJ Gubernur, Iya, itu kan kinerjanya betul-betul di pos. iya, Pekanbaru di aspal, iya, infrastruktur jalan di kabupaten kota, permintaan para bupati ditampung, bahkan ada yang segera direalisasikan. Dan itu hampir di seluruh kabupaten kota. iya. Dan yang menjadi sorotan betul Pekanbaru, hampir 20 ruas jalan itu semuanya mulus diselesaikan pada masa itu. Banyak yang beranggapan kinerja yang luar biasa seperti itu sesungguhnya untuk mencari pamor menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, gimana Pak Gup mengomentari? Terima kasih Bang. Jadi demi Tuhan saya tidak pada saat itu tidak terpikir. Waktu itu belum terpikir. Tidak terpikir saya mau jadi gubernur. Memang sifat saya, cara kerja memang begitulah. Saya tidak mau diam gitu loh. Cepat, bergerak cepat, bekerja cepat dan bertindak tepat. Itu moto saya gitu loh. Saya pingin lihat ini jalan rusak semua. Ini kan Pekanbaru ini kan cerminan potret Riau di depan gitu loh. Ada tamu-tamu kita lihat jalan begini kan malu kita. Itulah saya ambil diskresi saya selaku gubernur. Memang pada saat itu tidak terpikir sama sekali apa yang saya lakukan itu adalah untuk gubernur. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada demi Tuhan. Tidak terpikir sama saya. Termasuk untuk mendesain jembatan Mekalis? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada mendesain sama sekali. Artinya itu murni betul-betul kinerja. Kinerja. Tapi setelah jadi gini, baru terpikir mungkin ini tangan Tuhan yang menyuruh saya untuk mengerjakan itu supaya ada bisa saya jual. Itulah Pak. Saya terus terang aja dengan Pak Rusli ikut juga menjodohkan beberapa orang sama Pak Wahid. Sebagai tim juga saya. Tim seleksi. Artinya ikut membantu Wahid mencarikan calon wakilnya. Calon wakilnya. Saya ikut. Tapi namanya jodoh kan tidak bisa kita Betul, betul. dijodohkan dengan Pak Bupati ini, Nggak cocok. mantan Bupati itu, tidak cocok. Tapi itulah namanya jodoh. Tapi baru saya teringat inilah janji Allah. Buat saya mungkin bisa, biar saya bisa ngomong kepada masyarakat, ini adalah hasil kerja yang Bapak buat pada saat menjabat PJ Gubernur. Alhamdulillah. Nah inilah yang saya kadang-kadang baru terpikir sekarang kiranya. Tapi memang dari dulu tidak ada terpikir saya ingin menjadi PJ Gubernur Riau. Oke. Sekarang kita bicara tentang Riau, Pak Gup. Pak Gup kan punya pengalaman yang panjang. Iya. Paling tidak dalam menangani infrastruktur. Karena lama sekali bersama Pak Rusli Zainal. Ya betul. Di Kepala Dinas PUPR. Betul. Bolehlah kita sebut bahwa gedung-gedung yang mentereng dan infrastruktur yang sekarang ada yang dibangun dari masa kepimpinan Pak Rusli, itu juga tidak lepas dari pemikiran Pak Gup waktu itu sebagai Kepala Dinas PUPR. Lalu sekarang kita bandingkan kondisi Riau hari ini. Setelah Pak Gup menjadi sekretaris daerah lalu menjadi PJ Gubernur, apa yang terlihat, yang terpotret selama turun-turun ke daerah ini? Infrastruktur kita ini memangnya seperti apa sekarang? Ya, terima kasih Bang. Saya pertama mungkin saya tambahkan juga yang tadi. Saya sama Pak Wahid ini, beliau itu adalah adik saya. Saya ini abang beliau lah. Jadi artinya saya menyampaikan kepada sahabat berazam, kami berdua ini tidak memikirkan jabatan gubernur, wakil gubernur. Tidak ada. Sedikit pun kami tidak memikirkan gubernur, siapa aja gubernur, tidak ada. Yang kami pikirkan adalah bukan posisi, tapi aksi yang kami akan perbuat kepada masyarakat Riau ke depan. Ini yang penting bagi kami. Satu.
Yang kedua, melihat infrastruktur jalan. Saya ngiris. Saya berangkat dari Rantau Berangin, Tandun, jalannya lobang, Patapahan, Tandun. Betul-betul tidak ada lah namanya jalan yang betul, yang bisa baik. Yang membuat nyaman kita tidur di mobil itu tidak ada. Tidak bisa. Harapan kita biasa kalau kita sibuk hanya di mobilnya coba bisa tidur. Tapi itu tidak kita dapati. Artinya kurangnya kita cara strategi untuk penanganan jalan ini. Seharusnya kita menangani jalan ini adalah fungsional jalan dulu kita jaga. Jangan sampai berlobang, hancur dan apa. Kalau peningkatan bisa kita tunda. Tapi fungsional jalan, pemeliharaan jalan itu dijaga. Supaya masyarakat jangan terganggu, jangan putus jalan. Nah ini yang penting. Strategi cara membuat anggaran. Nah ini yang penting. Supaya karena saya lihat di jalan-jalan di kabupaten kota juga. Saya masuk ke Kabupaten Indramayu Hulu. Ini perlu sentuhan dari provinsi. Di beberapa kabupaten juga kalau mengharapkan hanya kabupaten kota yang membangun daerah itu tidak akan mungkin. Apalagi kabupaten ini yang tidak kebagian juga dari PI minyak. Tidak mungkin. Harus ada sentuhan dari provinsi. Tidak bisa, mau tidak mau. Kolaborasi antara gubernur dengan bupati harus sejalan. Jangan sampai ya gubernurnya seperti yang dahulu-dahulu, gubernur sama bupati tidak cocok, tidak omong-omongan gitu loh, tidak berapa. Jadi ya gimana mau bangun, ya Pak ya. Nah inilah ke depan harapan kami, kalau kami dipercaya nanti oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, insya Allah diizin Allah, kami akan merubah polanya itu. Kami ingin bekerja sama dengan seluruh kabupaten kota. Yang lemah wajib kita bantu. Yang kaya mungkin bisalah kita berkolaborasi begitu. Ini perlu kita jelaskan dulu Pak Gub. Masalah status jalan ini. Iya. Ada jalan statusnya kabupaten. Ya. Ada jalan statusnya provinsi. Ya. Ada jalan statusnya negara. Selama ini kan orang taunya jalan itu diperbaiki oleh masing-masing tingkatan. Betul. Tapi ada jalan provinsi yang itu terletak bahkan menjadi poros di daerah kabupaten. Iya. Ada jalan negara yang itu menjadi poros di kabupaten. Dan itu dalam kondisi rusak. Iya. Nah bupati selalu mengelak. Iya. Itu jalan kan jalan negara. Jalan-jalan provinsi. Urusannya urusan provinsi. Urusannya urusan pusat. Apa memang benar bupati atau gubernur melihat jalan negara rusak? Dia tidak bisa memberikan perhatian. Paling tidak ya memperbaiki yang lubang-lubang yang rusak ini. Iya. Oke, terima kasih Bang. Jadi memang ruas jalan ini ada kewenangan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Tapi mohon dicatat, jalan ini adalah pemerintah. Pemerintah kan? Pemerintah punya. Kantong kiri, kantong kanan, kantong atas. Kan pemerintah punya. Semuanya kan bisa diatur. Kalau jalan provinsi itu dianggap provinsi, negara pusat, kabupaten. Tapi tidak serta-merta kalau provinsi rusak, tidak bisa di APBN dan APBN. Bisa. Semuanya bisa. Di APBD pun bisa? Bisa. Kabupaten kota pun bisa. Tidak ada halangan. Caranya? Caranya, kita bersurat. Seperti kabupaten kota bersurat kepada Pemprov. Karena bersurat kepada Pemprov yang menyatakan ruas jalan ABC ini rusak berat. Kami keterbatasan anggaran. Ya Pak ya. Dan apabila tidak dikerjakan mengakibatkan jalan putus, harga bahan naik. Masa orang sudah naik bendera putih? Tidak boleh. Kita wajib kita bantu. Kalau masalah aset, nanti udah selesai, kita kembalikan lagi kepada kabupaten asetnya. Clear. Clear ya? Clear and clean. Sama seperti kemarin Pak Gub mengambil kebijakan. Iya. Apakah di kota Pekanbaru. Iya.
atau di kabupaten kota lain. Betul. Itu memang provinsi yang bersurat dulu ke bupati atau bupati langsung meminta ke provinsi? Ini pernah saya lakukan satu playover di Jalan Sudirman. Itu kan jalan nasional. Ya. Pekanbaru Bangkinang. Jalan negara. APBN semua itu. Dua-dua jalan. Dulu saya sama DPRD ribut gara-gara jalan itu. Kenapa? Jalan dulu kecil, super band itu kecepatan tinggi. Banyak kecelakaan yang meninggal. Apa kita biarkan ini begini? Kita harapkan dari APBN. Belum ada duit. Saya bikin surat ke Pak Menteri. Mohon izin untuk melaksanakan kegiatan jalan ini dengan tipikalnya begini. Dijawab Pak Menteri. Pertama Pak Menteri jawab, kami berterima kasih terhadap pemerintah Provinsi Riau terhadap akan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, kami keterbatasan anggaran. Yang ketiga, setelah selesai kembalikan asetnya kepada pemerintah pusat. Kan clear and clean. Kan selesai Pak. Begitu juga Pemko kemarin. Pemko kemarin saya kan tanggal 29 dilantik. Tanggal 1 saya bawa wali kota, sekda, wali kota tak ada, sekda. Saya bawa semua gadis PU. Ini bagaimana Pak? Pak Sekda, kata punya duit Pak. Kau tidak punya duit, ya bikin suratnya. Biar kita kerjakan. Bikin mereka lah surat. Kami minta izin. Ini kami pergeseran. Karena ini kan dalam keadaan mendesak. Jalan berlubang-lubang yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Kan mati orang. Kan bisa dituntut. Bisa. Nah, dengan dasar mendesak inilah kita adakan pergeseran dengan menggunakan dana BTT. Alhamdulillah disetujui Pak Mendagri. Nah, kenapa model kerja seperti itu baru dilaksanakan ketika Bapak menjadi PJ? Pada saat Bapak menjadi sekda dengan Gubernur Pak Samsur, tidak ada cara kerja seperti itu. Ya, oke, makasih. Saya mungkin ya susah menyampaikan. Kalau saya berpikir saya kerja aja. Sebab kan banyak juga image yang berkembang. Itu perencanaan anggarannya sudah ada di APBD pada masa Pak Samsuar. Pak SF tinggal eksekusi aja. Gitu. Nah, ini gimana menjelaskannya? Terima kasih. Saya rasa itu berita-berita yang menyesatkan itu. Ceritanya gimana tuh Pak? Ya memang pada saat itu kita tinjau ke lapangan, ya memang mereka menyatakan tidak punya anggaran, tidak punya duit. Iya kan Pak ya? Saya demi Allah Tuhan, pada saat itu saya tidak terpikir mau jadi gubernur. Tidak ada, cuma satu jalan baik. Jalan baik. Iya. Kami lakukan, minta surat, setelah surat kami minta izin ke Mendagri, dapat persetujuan, alhamdulillah kita geser BTT-nya. Tapi di APBD provinsi memang belum ada. Belum ada. Belum ada anggarannya. Belum ada. Bukti ada semua. Ada semua. Bukti ada semua. Nah, sekarang kemauan pimpinan aja. Dari seluruh pekerjaan pada masa PJ itu, apa hikmah yang Pak Gub ambil? Kalau dikaitkan dengan kondisi Pak Gub yang sekarang maju sebagai pasangan calon gubernur. Oke. Terima kasih Bang. Itulah saya ini alhamdulillah sudah pernah jadi Kadis PU, Kadis Penda, Inspektur, Sekda, Gubernur. Artinya kita dipercaya oleh pimpinan masyarakat jadi gubernur. Pergunakanlah. Semua nasib Riau ini ada di tangan gubernur. Mau diapakan tangan gubernur. Mau tak gubernur ini memperbaiki. Mau tak berbuat. Kalau hanya takut-takut saja payah ya. Susah. Itu saya udah praktikan, buktikan. Jadi kepedulian ya dan keseriusan pimpinan itu ya datang jangan datang ya Bapak lihatlah berapa ya PJ-PJ ya kadang-kadang hanya duduk tanda tangan dapat ini kan. Tapi kasihan. Ada yang menyebutkan begini. Iya. Pak SF itu kadang terlalu berani gitu. Iya. Mereka tak melihat kalau Pak SF itu pernah bekerja menghabiskan uang sebagai kepala PU. Iya. Pernah juga bekerja mencari uang sebagai kepala Bapenda. Iya. Pernah juga menghitung uang, mengawasi uang di Iya. Prof. Iya.
Pernah juga mengkoordinir uang. Invest- Menjadi ketua TAPD dalam penyusunan APBD provinsi. Nah terakhir menjadi PJ Gubernur. Dilihat dari latar belakang seperti itu. Kan memang ilmu Pak Gub itu kompleks, lengkap. Modalnya sangat kuat untuk memimpin provinsi ini. Kenapa ada muncul image ini terlalu berani gitu. Ya, saya bermasalah berani tidak berani, Bang. Terus saja saya berpijak semuanya pasti cari payung hukum. Ada payung hukumnya. Saya pasti mencari payung hukum. Saya kan dari inspektur investigasi. Saya tahu ini salah, ini bahaya. Saya tahu. Saya kalau tidak punya payung hukum saya nggak mau, Pak. Karena kalau saya dulu pada meriksa orang, tidak ada dasar hukum, saya selesaikan. Justru itu saya cari payung hukumnya. Jangan bertindak maju tak gentar saja. Tapi memang itulah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan bekerja di PUPR, macam mana cara membangun, cara mencari uang di Spenda, mengawasi uang, mengaudit, investigasi. Saya bisa karena sertifikat saya punya semua. Alhamdulillah dari Sekda, sudah pernah jadi Sekda, jadi gubernur sudah. Yang tinggal satu lagi, Bang. Wakil gubernur yang belum lulus. Wakil gubernur yang belum lagi, Bang. Besok insya Allah Ya. mudah-mudahan menjadi gubernur. Jadi lengkap lah semua, Bang ya? Hah? Lengkap lah ya? Lengkap. Sekda, gubernur dan wakil gubernur. Semua Bang, ya? sudah, tinggal wakil gubernur. Wakil gubernur. Gubernurnya sudah kan? Sudah. Tapi kalau melihat hasil survei nampaknya ada tanda-tanda. Jadi wakil gubernur. Ini kita bicara hasil survei. Jadi gini, Bang. Kalau wakil gubernur lengkap ya, Bang ya. Alhamdulillah, Bang ya. Bisa kita masuk ke ruang melatih. Abang lihat situ nanti foto gubernur. Gubernur. Oh, sure. Ada foto saya di situ. Foto wakil gubernur. Betul. Wakil gubernur sebelah kiri. Ada foto wakil gubernur sana, foto saya. Di Sekda pun ada. Satu-satunya di Riau, Bang. Yang ada orang foto tiga-tiganya, Bang. Saya lah satu-satunya, Bang. Agak istimewa. Yang istimewa. Tapi nampaknya akan terwujud itu. Kalau saya Amin. kemarin kan, ini kita bicara tentang hasil survei Iya. dalam rangka menempatkan foto wakil gubernur di ruang melatih. Iya. Ada hasil survei LSI. Iya. Ini gimana Pak Gub baca hasil survei LSI itu? Kan LSI ini bukan survei abal-abal kan, memang survei yang terkemuka, yang kredibilitasnya kuat. Dan ini dia memposisikan Pak Gub di angka 35,2%. Dan kesukaan 70%. Nah, ini ada beberapa faktor yang itu menjadi penopang. Pertama, figur Abdul Wahid sendiri. Yang kedua, figur Pak Gub sendiri. Yang memang di antara calon wakil gubernur itu paling tinggi tingkat kesukaannya. Ya. Bahkan lebih tinggi pula daripada pasangan calon gubernur lain. Nah, gimana Pak Gub melihat hasil survei LSI DNIDA itu yang kalau saya bandingkan selisihnya dengan paslon yang lain cukup tinggi. Terima kasih, Bang. Jadi saya melihat hasil survei. Pertama sekali waktu saya ditanya, Abang nanya, Jul Kadir nanya saya enggak mau, enggak minat. Malah saya dibilang si Jul penakut. Si Jul kan teman baik saya itu. Jul Kadir teman baik saya. Penakut katanya, penakut. Ini ada WA dia sering penakut katanya. Tapi enggak apa-apalah, saya sabar aja Pak ya. Tapi doa beliau itu mungkin boleh setiap sholat mendoakan saya untuk maju. Alhamdulillah maju saya. Maju saya gara-gara Jul Kadir ya kan. Karena dia mendorong juga. Dia mendorong terus. Mendorong saya menjadi maju. Alhamdulillah. Saya sebenarnya waktu survei pertama 0, sekian. Ya. Kecil kali. Malu saya. Mau ikut pun malu. Tapi mungkin orang belum kenal saya mau ingin maju. Di putaran kedua ada naik lagi 3, sekian. Tapi saya lama-lama setelah saya turun ke lapangan. Alhamdulillah saya melihat kemarin kaget. Dengan angka 35 poin sekian itu kaget. Satu sisi kaget tapi satu sisi ada percayanya. Kenapa percayanya? Kami semua jalan. Masuk daerah keluar daerah. Saya sama Abdul Wahid tidak pernah sejalan. Di beliau ke kabupaten sana, sini saya ke kabupaten sini. Berbagi terus ya? Berbagi. Bukan kami saja. Dan tim-tim relawan lagi buat acara juga. Semua buat acara. Ada tim ini mewakili saya, tim ini mewakili.
Jadi satu hari itu ada 10 tim yang turun ke lapangan. Macam-macam. Artinya kolaborasi semua tim ini dari Tuan Guru kita, Abdul Somad ya. Abdul Somad, Pak Arwin, semua jalan. Bergerak semuanya. Alhamdulillah ini dengan ikhlas semuanya bekerja. Ini mungkin itulah capaian. Tapi angka sebegitunya saya bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan angka-angka itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa survei ini demi Allah Tuhan kami tidak pernah ingin mereka. Kami apapun dapatnya, kecil pun biarlah kita bekerja keras lagi. Soalnya kan ada juga anggapan begini Pak Gub. Ya. Hasil lembaga survei itu menyesuaikan dengan pengorder. Itu kan. Iya, iya. Cuma yang patut diingat di hasil survei itu ada 27% lebih Iya. yang belum menjawab. Ya. Yang belum menentukan sikap. Siap. 27% lebih ini dalam kurun waktu 30 hari ke depan sampai paling tidak 27 November itu akan menyebar ke 3 pasangan calon. Ya. Ya, akan menyebar ke 3 Betul. pasangan calon. Nah, mereka belum menentukan sikap itu karena beberapa faktor. Ya. Ada yang belum menentukan sikap karena mungkin dia belum kenal figurnya, Betul. belum tahu track recordnya, belum tahu program kerjanya. Ada karena belum ada juga tokoh yang mempengaruhinya. Atau dia memang menunggu detik-detik menjelang masuk ke bilik suara itu. Kira-kira Pak Gub dari 32% lebih ini 27. 27, kira-kira dari 27% lebih ini berapa maksimal yang akan ditargetkan Ya. untuk diraih? Terima kasih, Bang. Jadi kalau kita melihat dari survei itu adalah sampai dengan tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Ya, dari 12 Oktober sampai sekarang bisa kita lihat jalan saya untuk per kabupaten, per kecamatan itu sampai jam 11-12 malam. Setiap hari? Setiap hari keliling. Itu alhamdulillah itu kita bekerja sama dengan bupatinya. Saya dengan Bupati Inhu turun ke lapangan. Semua. Di Rohul dengan Pak Suparman. Orang Golkar asli. Turun ke lapangan. Turun kemana-mana. Artinya ini luar biasa tim. Abdul Wahid dengan Tuan Guru. Coba kita lihat kemarin di Bengkalis, di Siak, di Kandis, Dumai, itu belum masuk dari hasil survei. Dan kemarin di di Ujung Batu, itu belum masuk survei. Dengan angka-angka ini, saya yakin pasti kita tambah 10%, saya yakin. 10 berarti 40% ke atas. Iya, insya Allah. Soalnya saya lihat di timnya Pak Gub ini, pertama tokoh masyarakat itu memang lebih banyak. Ya. Itu pertama. Yang kedua, para calon kepala daerah di seluruh Provinsi Riau ini. Itu lebih banyak berkolaborasi dengan tim bermarwah ini. Iya. Salah satu contoh lah misalnya, Pekanbaru ada 5 pasangan bakal calon. 4 sepertinya berkolaborasi dengan bermarwah. Ini gimana rumusnya tuh 4 pasang calon dari 5 itu berkolaborasi ke bermarwah itu? Iya, alhamdulillah. Saya aja, Bang ya, di posko itu bisa lihat. Bukan kita yang meminta tolong kepada orang masang baliho semua. Tidak. Bisa datang lihat ke situ. Yang minta adalah masyarakat semua yang minta. Minta kami ini, minta kami ini, minta kami ini. Kami yang memasang. Begitulah mereka tuh harapan mereka untuk melakukan perubahan-perubahan di Provinsi Riau. Bukan lagi tolong bayarkan ini, tolong bayar. Tidak ada lagi. Kalimat itu tidak ada sama kita. Artinya masyarakat tuh ingin. Dan saya insya Allah dari calon wali kota, bupati juga ingin kolaborasi dengan kami. Artinya mereka yakin menitipkan untuk membangun 5 tahun ke depan harus sama bermarwah. Bermarwah ya. Bermarwah mereka. Jadi kalau mereka mau sukses nanti 2024, 2029 mereka harus bermarwah.
di Provinsi Riau. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, cuma ini ada isu yang memang patut juga untuk di-clearkan nih Pak Gub. Ada sempat beredar kemarin atau 2 hari yang lalu Bapak dipanggil ke Jakarta ke Babes. Iya. Masalah konflik di PT SPR ya. Iya. Itu gimana ceritanya itu Pak Gub? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya kemarin dipanggil menjadi saksi. Saksi pertama minggu kemarin, tapi saya kan jadwal saya kampanye, tidak bisa saya tunda karena sudah janji dengan masyarakat. Justru saya ditunda menjadi minggu kemarin. Itu permasalahan pribadi yang mereka pada saat menjadi direktur dan komisaris SPR. SPR. Nah, ini permasalahannya adalah utang piutang, Oh, hak hak. KCL yang ada di SPR Langga tidak dibayarkan kepada KCL. Ini sudah cukup lama. Ini sudah diaudit oleh BPKP 2010-2015. Ini 2015. Jadi hasil audit ini kan hilang. Hilang hasil audit ini di Pemprov Riau. Saya waktu saya dipanggil, saya kan 2015 itu saya udah di Jakarta. Saya nggak tahu menau, tapi karena saya selaku sekda itu dipanggil kemarin. 2015 di Jakarta sebagai direktur di Kementerian Inspektur. Ya, jadi itu tidak tahu, itu kan urusan BUMD. Nah 2015 keluarlah surat hasil audit investigasi oleh BPKP. Keluar hasil audit. Nah itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau. Seolah-olah hasil audit itu lenyap di telan bumi. Setelah saya cek, kiranya audit itu ada di tata usaha gubernur tanggal 15 bulan 5, tak salah, 2019. Nah itu yang lambat diselesaikan oleh Pemprov. Akhirnya masuklah ke ranah hukum. Nah itu. Jadi Pak Gub kemarin dipanggil itu untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai sekretaris daerah. Sekretaris daerah, ya saya nggak tahu. Yang nggak tahu, yang saya bilang, ya hasil audit itu ada pada bulan 5 2019. 2019. Pak Gub, nah ini kita sudah hampir ada di sesi terakhir. Waktu masih ada 30 hari. Siap. Apa rencana ke depan untuk menaikkan hasil survei? Ya alhamdulillah kami semua sepakat dari Pak Wahid, saya, tim relawan juga, tim-tim inti semua. Jadi kami tetap bekerja keras. Kami jangan menyombongkan diri. Ini kan hanya baru bersifat sementara. Kami tidak memikirkan masa elektabilitas 35, 25. Tidak urusan kami. Yang penting itu hanya potret sementara. Bagi kami adalah sebulan ini adalah kerja keras. Kerja keras. Hanya jawabnya satu, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kalau kita insya Allah bisa membangun Riau ke depan, kita cuma satu, kerja keras, jaga kekompakan, jangan ribut-ribut. Insya Allah kita siap untuk membangun Riau 2024, 2029. Akhir Pak Gub, kalau misalnya 27 November 2024, Ya. masyarakat Riau memberikan amanah kepada Bermarwah untuk memimpin Riau 5 tahun mendatang. Ya. Apa prioritas utama dalam 3 bulan pekerjaan? 3 bulan pertama adalah kami berdua Abdul Wahid melakukan inventarisasi janji-janji kami. Itu yang kami pertama. Apa yang bisa skala prioritas utama, yang kedua, yang ketiga. Itu yang kami inventarisasi. Supaya jangan kecewakan masyarakat. Itu janji harus ditepati. Karena janji utang. Janji utang. Janji utang. Ini wajib. Jadi 3 bulan pertama kami punya tim. Nanti tim transisi itu yang akan setiap kami ke lapangan, kami mencatat ini loh, ada minta jalan, ada minta ruang serbaguna,
ada minta masjid, ada minta gereja. Nah ini kan janji, ini harus kita tepati. Yang mana skala prioritas, ya kalau bisa membangun, buat desainnya dulu, aturan tidak dilanggar. Ini insya Allah kita siapkan. Jadi kami nanti pakai tim dan janji-janji harus kami tepati. Harus tepat. Itu. Baik, Pak Gu, pesan terakhir kepada masyarakat dalam pilkada damai. Sahabat Azam yang saya hormati, saya cintai, mohon tetap dijaga kekompakan, jaga Riau. Semoga nanti Riau kita bisa bermarwah 2024, 2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gu. Terima kasih Pak Gubernur. Demikian sahabat berazam, bincang-bincang ringan tapi serius kami dengan Pak SF Arianto. Kami hanya mengabarkan, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.